Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puja-puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta ini, menciptakan langit dan bumi serta isinya, yang mana telah memberikan kita nikmat iman Islam dan juga kesehatan, sehingga sampai detik ini kita masih diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah shaum di bulan suci Ramadan di hari ke-13 bulan Ramadan ini. Dan tak lupa kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari jalan kebodohan, dari jalan kejahilan menuju jalan yang terang benderang, yang yakni ad-dinil Islam. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan beberapa patah kata berkenaan dengan keutamaan menunaikan zakat fitrah. Perlu diketahui bahasanya zakat fitrah adalah zakat untuk bagi orang yang berpuasa, pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan ucapan kotor, dan sebagai makanan untuk orang-orang miskin, sebagaimana hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari segala perbuatan dosa, perbuatan sia-sia dan ucapan kotor, serta sebagai makanan bagi orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat id, maka zakatnya diterima, dan siapa yang menunaikannya setelah sholat id, maka terhitung sebagai sedekah biasa. Hadis riwayat Abu Daud. Dan yang kedua, syarat wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah ini, yakni yang pertama, beragama Islam, baik itu laki maupun perempuan, hamba sahaya ataupun merdeka, baik anak maupun dewasa. Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu ta'ala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah dengan satu sok kurma atau satu sok gandum kepada setiap hamba sahaya atau merdeka, laki maupun wanita, anak maupun dewasa, dari kalangan kaum muslimin. Beliau memerintahkan untuk ditunaikan sebelum orang-orang berangkat melaksanakan salat id. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang kedua ialah mempunyai kelebihan satu sok bahan makanan pokok selain daripada makanan pribadi dan keluarganya, ya. Dan yang ketiga telah masuk waktu untuk membayar zakat, yakni di akhir bulan Ramadan tanggal 28, 29 dan 30. Bentuk zakat yang dikeluarkan yakni bahan makanan pokok. Di Indonesia terkenal dengan beras. Kalau di Arab ada yang mengeluarkan dengan gandum, ada yang mengeluarkan dengan kurma. Ukuran zakat yakni satu sok sama dengan 4 mud. Satu mud bisa diistilahkan 1 liter, jadi 4 liter sama dengan 3 kilogram. Untuk kehati-hatian, karena di Indonesia ada yang mengatakan perbedaan pendapat 2,5, 2,3. Untuk kehati-hatian jadi 3 kilo dikeluarkan. Fungsi zakat fitrah itu sendiri yakni untuk agar supaya orang-orang fakir miskin di sekitar kita tidak merasakan kelaparan pada waktu hari raya nanti. Dan yang menjadi mustahik, yakni yang menerima zakat, yakni dua saja asnafnya, golongannya, yakni fakir dan miskin.
sebagaimana sabda yang tadi sudah dikatakan di atas. Ada beberapa keutamaan menunaikan zakat fitrah. Yang pertama yakni menyempurnakan keislaman seseorang. Zakat fitrah atau zakat salah satu rukun Islam yang 5. Barang siapa yang menunaikan zakat berarti ia telah menyempurnakan keislamannya. Sebagaimana hadis Umar bin Khattab bahwasanya Jibril bertanya kepada Rasulullah perihal Islam. Ya Rasulullah, akhbirni anil Islam. Faqala an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baiti in istata'ta ilaihi sabila. Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku perihal Islam. Maka Rasulullah menjawab, engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Engkau menunaikan salat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan berhaji jika engkau mampu. Itulah mengapa kita diwajibkan untuk membayar zakat. Yang kedua ialah menyempurnakan keimanan seseorang. Sebagaimana Nabi menghimbau, menganjurkan kepada kita untuk mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Ya. Maka dari itu iman seseorang menjadi sempurna apabila kita bersedekah, membayar zakat kepada saudara kita agar kita memperoleh cinta dari Allah dan hambanya. Yang ketiga yakni sebab masuk syurga. Sabda Nabi, inna fil jannati ghurafan tura zuhuruha min buriha. Faqama a'rabi faqala liman hiya ya Rasulullah. Faqala Rasulullah liman ataba al-kalam wa at'ama at-ta'am wa adama as-siyam wa shalla lillahi bil-laili wan nasu niyam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu terdapat sebuah kamar yang mana luarnya terlihat dari dalamnya dan dalamnya terlihat dari luarnya. Maka berdirilah seorang badui lalu bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, untuk siapakah kamar tersebut? Rasulullah langsung menjawab, kamar tersebut bagi orang-orang yang berkata baik dan orang-orang yang sering memberi makanan, dalam hal ini yaitu membayar zakat kepada fakir miskin, dan orang-orang yang rajin berpuasa, dan orang-orang yang salat malam karena Allah pada waktu manusia terlelap dalam tidurnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka dari itu zakat adalah jaminan bagi seorang untuk masuk surga. Yang keempat yakni menjadikan umat Islam seperti keluarga besar, yakni seperti saudara sendiri. Firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang mukmin itu bagaikan saudara. Dan firmannya yang lain yakni wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Dan yang kelima yakni menumbuhkan rasa cinta dari kaum fakir miskin, karena orang-orang yang kaya yang hidup mewah terlihat oleh orang fakir miskin menjadi marah. Nah, orang yang kaya kalau tidak mendermakan kekayaannya maka orang miskin akan marah. Bagaimana supaya tidak marah? Maka kita diwajibkan apabila mempunyai kelebihan harta
membayar zakat kepada fakir miskin. Nanti akan tumbuh rasa cinta antara fakir miskin dengan orang yang berderma, orang yang kaya. Sekalian yang dirahmati Allah, demikianlah beberapa keutamaan menunaikan zakat fitrah. Semoga Allah memberikan kita keikhlasan dan kesabaran dalam menghadapi musibah yang melanda bangsa ini, yakni musibah COVID-19, agar bisa terlewati dan bisa sedia kala lagi seperti biasa bisa beribadah ke masjid dan melaksanakan aktivitas seperti biasa. Ada beberapa lagi dan banyak lagi keutamaan tentang zakat fitrah. Bisa menambah harta, bisa menghalangi atau mencegah berbagai bentuk kemaksiatan atau kriminalitas seperti pencurian, perampokan, pembegalan, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan kali ini kita diberi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan aktivitas amaliyah di bulan suci ini dengan kesabaran dan keulatan. Demikianlah keutamaan menunaikan zakat fitrah dari Bapak. Dan ada lagi 3 hal yang harus dilakukan oleh kita dalam mengisi sisa-sisa kegiatan di bulan Ramadan ini, yakni yang pertama yakni membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan mentadabburi Al-Quran. Dan yang kedua ialah menunaikan sholat. Nah, sholat ini harus dijaga, sholat fardu dan sholat sunnah, sholat nafilah. Dan yang ketiga ialah rajin bersedekah. Nah, 3 hal itu yang harus kita tekankan, kita gembleng di sisa-sisa bulan Ramadan kali ini. Itu saja yang Bapak bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.